ini ada pertanyaan tentang bagaimana di dalam hubungan kakak beradik, Ustadz. Jadi bagaimana kondisi kalau misalnya ada perempuan yang belum menikah tapi memiliki saudara laki-laki yang sudah menikah, tapi saudara laki-lakinya ini sangat cuek, Ustadz. Jadi nggak mencarikan jodoh buat si adik dan semisalnya. Tidak berusaha juga menafkahi perempuan itu sendiri, apalagi mencarikan jodoh juga nggak mungkin gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya kondisi seperti ini, bagaimana Ustadz ya untuk ahwat-ahwat mungkin yang masih belum ditemukan oleh Allah kepada jodohnya, dengan cara apa, dan kira-kira langkah-langkah apa nih Ustadz yang bisa diambil dalam waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya. Angin tidak selalu bertiup sesuai dengan keinginan nelayan. Kadang-kala ada seorang adik yang punya abang cuek. Atau seorang kakak punya adik yang cuek, yang tidak peduli. Maka jangan bergantung sama adik. Jangan bergantung kepada abang. Engkau punya Allah Rabbul Alamin, yang kalau dia hendak menentukan sesuatu, Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Allah katakan jadi dan akan terjadi. Maka buat yang kondisinya tadi, ya tetap ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat dengan keluarga dan adik kita. Tapi kondisimu jangan bergantung sama mereka. Bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar. Perbanyak bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bicara jodoh, alhamdulillah kita bisa minta tolong sama kawan-kawan. Kalau mungkin seorang akhwat ya. Dia kalau punya kawan-kawan baik, mungkin mereka bisa mencarikan jodoh buat mereka. Dan memang jamaah ya, kadang-kala perempuan ini ketika dia bertambah umurnya, dia untuk jadi istri pertama mungkin orang sudah nggak noleh lagi. Makanya ketika umur sudah 30 tahun itu akhwat ya. Orang akan berpikir menikah mungkin dicari yang umur belasan, mamanya yang 19 tahun, 20 tahun mungkin, 21 tahun. Maka hendaklah dia bersabar dan menerima kalau kiranya nanti perempuan ini mungkin dia nikah sama duda mungkin. Atau umurnya lebih tua dari dia jauh umpamanya. Yang penting selama orang itu orang soleh, orang baik, maka terimalah pernikahan tersebut. Maka mungkin itu yang perlu dilakukan dan mungkin juga bisa minta tolong dengan guru-guru yang ada di tempat sana, di sekitar sana. Mungkin punya murid yang mau menikah. Sehingga kalau nggak lewat kakak sama adiknya, bisa lewat orang-orang soleh yang lainnya. Hada wallahu alam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini
maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insyaallah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.